warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang berhubungan dengan matematika. Nah, sekarang Bapak minta kalian coba buka buku matematika yang kemarin masih ada sama kalian, yang ini ya, buku matematika ini. Silakan kalian buka buku halaman 90 ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang jaring-jaring bangun ruang, di mana jaring-jaring bangun ruang ini adalah bagian dari bangun ruang itu sendiri. Jadi setiap bangun ruang itu mestinya harus memiliki yang namanya jaring-jaring ya. Jelas ya? Baik. Untuk mempelajari jaring-jaring bangun ruang, tentunya kita harus memahami yang dinamakan dengan apa itu jaring-jaring bangun ruang. Nah, sekarang kita perhatikan ya pengertian dari jaring-jaring bangun ruang itu sendiri. Jaring-jaring bangun ruang adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang ya. Jadi kalau sebuah bangun ruang terbentuk jika kita potong-potong bagian dari bangun ruang tersebut sesuai dengan titik sudut atau rusuk dari bangun ruang tersebut, kita potong-potong, maka dia akan disebut dengan jaring-jaring. Namun jaring-jaring ini tidak boleh terpisah, harus tetap menyatu dalam satu wadah. Artinya dia masih tergabung tapi membentuk bangun datar ya. Oke, untuk lebih jelasnya berikut kita pelajari macam-macam jaring-jaring dari beberapa bangun ruang. Nah, mohon betul-betul diperhatikan. Kalian juga bisa melihat di buku kalian halaman 90 ya. Kita mulai dengan jaring-jaring pada kubus. Nah, ini adalah bentuk jaring-jaring kubus. Nah, ini bentuk kubus dulu kita lihat. Bentuk kubus itu memiliki sisi-sisi yang sama ya, panjang rusuknya sama, kemudian titik sudutnya ada 8 ya, rusuknya ada 12, sisinya ada 6 dan seterusnya. Namun ciri khusus dari kubus ini memiliki ukuran sisi yang lebarnya sama ya. Nah, sekarang kita lihat jaring-jaringnya seperti apa. Nah, jika kita bongkar bentuk dari jaring-jaring kubus itu seperti ini. Nah, bisa dilihat ini bagian-bagian dari jaring-jaring kubus ya, seperti ini bentuknya. Jika kita gambarkan seperti ini, maka jadinya seperti apa? Kalau kita di sini nyebutnya permainan asen. Permainan asen ya. Ini disebut dengan jaring-jaring kubus ya. Ukurannya itu sama, ukuran sisinya ya. Nah, itu kita lanjut ke yang kedua, yaitu jaring-jaring balok. Nah, jaring-jaring balok ini yang membedakannya dengan jaring-jaring kubus adalah ukuran sisinya, di mana pada balok memiliki ukuran sisi yang berbeda, terdiri dari persegi panjang dan persegi. Kita lihat ya, jika dibentuk, contoh dari jaring-jaring pada balok adalah seperti berikut ini. Nah, seperti itu ya. Jadi dia memiliki bangun datar persegi panjang. Persegi panjangnya ada berapa? Ada 4. Sedangkan persegi itu ada 2 di dalamnya. Beda dengan yang tadi kubus. Kalau kubus memiliki 6 sisi yang sama ukurannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke jaring-jaring mohon maaf untuk balok dan kubus
dia memiliki beberapa bentuk jaring-jaring. Nah, berikut kita lihat ya. Ini bentuk jaring-jaring dari kubus ya. Kita coba buat yang lain. Contohnya seperti ini. Ini bentuk dari kubus. Ukurannya sama ya. Kita lanjut. Oke. Ini macam-macamnya, berbeda-beda bentuk, tetapi ini sama. Dia merupakan jaring-jaring dari kubus. Bagaimana Pak kalau bagian bawah ini ditaruh di atas? Apakah dia bisa menjadi jaring-jaring kubus? Tidak, karena kalau di atas di bawah ini kita taruh ke atas ya, sementara di atasnya sudah ada, maka dia nanti kubusnya itu akan tidak ada penutup di bawahnya, tidak ada alasnya. Oke. Sama juga dengan jaring-jaring pada balok ya, kurang lebih seperti ini ya. Hanya saja dia memiliki ukuran panjang dan lebar ya, artinya bangun datarnya persegi panjang, ada persegi panjangnya. Sedangkan ini di gambar ini tentunya gambarnya sama ya, sama panjang sisi-sisinya. Ini khusus untuk kubus. Kalau untuk balok juga bisa digambarkan seperti ini, tapi nanti kita coba ya. Kita coba biar lebih paham. Oke, kita lanjut. Jaring-jaring limas. Nah, sekarang jaring-jaring limas. Jaring-jaring merupakan bentuk dua dimensi dari suatu bangun tiga dimensi. Jaring-jaring limas dapat dibentuk dengan memotong beberapa rusuk limas. Di sini kita perhatikan, maksudnya adalah bentuk dua dimensi dari suatu bangun tiga dimensi adalah seperti kita memegang kertas. Kertas itu adalah contoh bangun datar yang dua dimensi. Berbeda kalau kalian memegang mikrofon seperti ini tiga dimensi bentuknya ya. Tiga dimensi bisa dilihat dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Ya, itu maksudnya. Oke, kita lihat ini bentuk limas. Jika kita buka limas, bangun limas, maka bentuknya seperti ini. Ini adalah limas segi 4. Nah, sekarang ada juga bentuk lain dari limas segi 4. Bagaimana dengan limas yang lain? Ada juga limas segi 3. Contoh jari-jarinya seperti ini. Ya, ini jika kita satukan ke atas, maka dia berbentuk dengan limas segi 3. Jelas ya? Kita langsung lanjut ke jaring-jaring prisma tegak segitiga. Jaring-jaring prisma. Kita lihat. Nah, jaring-jaring prisma kalau kita buka bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi ya. Oke. Nah, seperti itu. Ya, jika dipotong-potong, disatukan. Oke. Jelas ya jaring-jaring prisma. Kita lanjut. Untuk selanjutnya adalah jaring-jaring tabung. Nah, tabung kalau kita buka, ternyata tabung itu memiliki 3 bagian. Yaitu yang pertama bagian persegi panjang yang disebut dengan selimut tabung, kemudian alas tabung, dan bagian penampang atau atap, bukan atap ya, tutup tabung seperti ini. Ini kalau kita lihat 3 dimensinya bentuknya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat 2 dimensinya seperti ini. Ya, jelas ya untuk tabung. Lanjut kita ke jaring-jaring kerucut ya. Jaring-jaring kerucut bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah kerucut ya. Kerucut. Kemudian kalau kita buka kerucut itu bentuknya seperti ini. Ada yang namanya selimut kerucut, kemudian ada bagian alas kerucut. Nah, bagian ini disebut dengan keliling lingkarannya ya. Jelas ya anak-anak ya. Mungkin untuk hari ini itu saja yang kita pelajari dulu ya, untuk pemanasan awal-awal pembelajaran ini ya. Nah, kemudian sekarang tugas buat kalian ya. Tugas buat kalian, buka buku kalian halaman 93 yang ini ya. Halaman 93 ada tugas di situ. Tentukanlah jenis bangun ruang dari jaring-jaring pada gambar A, B, C, D, dan E. Kalian
tentunya tidak perlu menggambar untuk soal nomor 1. Kalian cukup yang A itu bangun ruang apa, yang C itu bangun ruang apa, yang E itu bangun ruang apa, ya. Kalian cukup menyebutkan, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, lengkapilah gambar A, B, C, D, E dan F. Nah, ini kalian perlu menggambar, ya. Ini tugas kalian untuk hari ini. Jadi kalian menggambarnya. Ini untuk soal nomor 2. Soal A, soal C, soal E, B, D dan F ini, ya. A, B, C, D, E dan F. Silakan digambar. Jadi ada 2 soal. Soal pertama kalian tidak menggambar, cukup menulis nama Bank Juang. Soal kedua kalian diminta untuk menggambar untuk melengkapi dari Bank Juang pada gambar tersebut. Baik, mungkin itu saja untuk kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari akan bermanfaat buat kita semua untuk ke depan, ya. Untuk hari ini Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.